Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Teman-teman ETC TV yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak karunia-Nya, banyak nikmat-Nya, baik itu nikmat kesehatan, terutama yaitu nikmat iman dan Islam. Kita belum tahu teman-teman sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat iman kita, nikmat Islam kita, ya. Kita tidak tahu gimana orang-orang yang terlahir dalam keadaan kafir, gimana orang-orang yang terlahir dari orang tua yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sangat bersyukur kita terlahir dari orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tugas kita gimana kita menciptakan generasi-generasi yang Islam, generasi-generasi yang Rabbani, generasi-generasi yang senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah berjuang demi agama kita, demi agama Islam, mengorbankan waktu, mengorbankan materi, mengorbankan keluarga, mengorbankan kampung halaman. Untuk apa? Untuk agama yang lurus ini, untuk agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Innad dina indallahi Islam, kata Allah, sesungguhnya agama yang hanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Di luar daripada agama Islam itu Allah tidak ridho. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Kita lihat rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa ngapa-ngapain, ya. Kita masih dalam kandungan saja, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan rezeki kita. Allah sudah memberikan kita rezeki. Hingga kita lahir di dunia, belum bisa berdiri, belum bisa jalan, belum bisa bicara, Allah memberi kita rezeki melalui orang tua kita. Nah, sekarang kita sudah besar, masih banyak orang yang mengeluhkan rezeki. Ya, padahal sudah bisa berjalan, bisa cari kerja, bisa berbicara segala macam. Padahal kalau kita pikir-pikir teman-teman sekalian, waktu kecil kita, ya, waktu umur sebulan, ya, 1 hari mungkin, itu kan kita belum bisa ngapa-ngapain, tapi kita masih hidup tuh sampai sekarang. Lalu sekarang kita masih mengeluh tentang apa yang kita bisa dapat sekarang. Kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, gini amat hidup. Ini menjadi persoalan. Mengapa waktu kecil kita tidak mengeluh, sekarang kita sudah punya ijazah, kita sudah punya keahlian, ya, tetap aja kita ngeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingin mendapatkan nikmat atau mendapatkan apa yang ingin kita raih, ya, cukup dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kuncinya. Kalau kerja keras bisa mendatangkan harta, kalau banting tulang itu bisa membuat kita kaya, maka yang paling kaya adalah kuli bangunan, teman-teman sekalian, karena dia kerjanya setiap hari, bahkan sampai malam. Tapi
Gimana cara kita mendapatkan? Ya, itu tergantung dengan bagaimana ikatan kita kepada Allah, tergantung dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua urusannya akan diberikan jalan keluar, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami akan rezekikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi rezeki itu teman-teman sekalian itu seperti ajal, ya. Rezeki akan mengejar kita seperti ajal mengejar kita. Jadi jangan takut. Seekor cicak saja yang kerjanya di atas dinding, di atas genteng, itu mendapatkan rezeki tanpa mencari. Allah yang datangkan rezeki itu kepada kita. Cukup apa? Cukup kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Banyak ya teman-teman sekalian, kata Allah, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha." Berapa banyak ya, begitu banyak hewan-hewan yang tidak bisa mendatangkan rezekinya. Allah datangkan rezeki itu. Ya, Allah datangkan rezeki. Jadi jangan takut. Sekali lagi, kematian itu mengejar kita seperti rezeki mengejar kita. Teman-teman, ETC TV yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini momentum kita untuk bertakwa, karena memang tujuan kita untuk berpuasa adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Kami berikan kamu puasa, kami perintahkan kamu puasa, kata Allah. Supaya apa? Supaya kamu pintar takut, ya. Supaya kamu pintar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakutan itulah yang bikin kita semangat, yang buat kita selalu termotivasi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau takwa hilang, teman-teman sekalian, apa yang tertinggal dalam diri kita? Apa yang tertinggal dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya takwa? Kita tidak ada semangat hidup, ya. Kita sudah tidak ada semangat hidup, Allah mencabut rezeki juga. Udah mati kita. Nah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hei manusia, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sekali lagi, yang perlu kita persiapkan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memuji orang yang mengaji sehari semalam di masjid, teman-teman sekalian. Tapi Allah menguji siapa? Allah menguji orang-orang yang berdagang, orang-orang yang kerja, itulah. Ya, tapi setelah pekerjaannya itu tidak melalaikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan yang dikerjakan itu tidak melalaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu dia bekerja itu untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya, ya, untuk menafkahi, untuk memberikan hadiah untuk orang tuanya. Itu kan baik, teman-teman sekalian. Jadi Allah tidak memuji orang yang kerjanya cuma ngaji doang di masjid. Tidak. Yang Allah puji orang yang bekerja, orang yang berdagang, orang yang melakukan transaksi, lalu apa? Lalu tidak melalaikannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja keras, teman-teman sekalian, yang mendatangkan banyak rezeki, ya, kita contoh saja orang Arab itu tidak terlalu kerja keras. Cuma apa? Cuma mereka ketika kerja lalu panggilan Allah datang itu dia langsung menunaikannya. Nah, kita beda, teman-teman sekalian. Kita kadang undur-undur itu. Padahal Indonesia adalah negara-negara yang sangat besar kekayaannya dibandingkan dengan Arab Saudi. Tapi kenapa orang Arab Saudi ini lebih kaya? Ya. Bahkan kita sering ekspor ke mereka. Bahkan ekspor perempuan juga jadi TKW. Semuanya dibeli sama mereka. Kuncinya apa? Kuncinya dia sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikasih jam kerja banyak, ya. Sudah dikasih segala macam. Orang Arab santai. Tapi apa? Tapi ketakwaannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita catat, teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tatakhallabu fihi al-qulub wal absar." Yang artinya, ini teman-teman bisa catat, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari kiamat, hati dan penglihatan menjadi guncang, ya. Kemudian, liyajziyallahu ahsana ma 'amilu wa yazidahu min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka melakukan itu agar Allah memberi
balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu sangat mencintai orang-orang yang tidak dilalaikan, walaupun berdagang, walaupun melakukan transaksi segala macam, bahkan Allah mencintai mereka. Mencintai orang yang bekerja siang dan malam, bekerja tapi tidak melalaikannya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, untuk mendapatkan rezeki, ya, untuk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan saja takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan segala macam, ya. Jadi intinya di sini, teman-teman, tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut untuk menjadi miskin. Tapi gimana kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengayakan kita dengan caranya sendiri. Syukran wa jazakumullahu khairan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ETC TV. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.